Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Danwarti dari program studi Ilmu Kelautan Fakultas IPA dan Kelautan Universitas Oso. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi aquaculture tentang pembesaran ikan dalam keramba jaring apung. Nah, keramba jaring apung atau KJA itu adalah identik dengan bahan yang digunakan sebagai keramba atau jaring polyethylene. Nah, jaring ini didesain membentuk persegi 4 yang dikaitkan pada rakit terapung. Nah, sistem budidaya KJA ini biasanya dilakukan dengan di perairan terbuka yang memiliki kedalaman air lebih dari 10 meter. Nah, keunggulannya itu dapat menekan biaya investasi, pembangunan kolam, efisiensi pemanfaatan lahan, dan manajemen produksi. Nah, apa sih itu keramba jaring apung? Nah, keramba jaring apung ini merupakan wadah pemeliharaan ikan yang terbuat dari jaring yang dibentuk segi 4 atau silindris dan diapungkan dalam air permukaan menggunakan pelampung dan kerangka bambu atau besi serta sistem penjangkaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemilihan lokasi. Nah, untuk pemilihan lokasi itu terdapat beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah tipe perairan. Nah, untuk budidaya KJA ini dapat dilakukan di berbagai jenis perairan yang umumnya itu seperti sungai, danau, waduk, atau laut. Kedalaman dan luas perairan itu perlu diperhatikan untuk menentukan konstruksi keramba dan jumlah unit keramba yang dapat ditempatkan. Nah, untuk kedalaman air yang baik itu berkisaran 8 sampai 15 meter dan luasan perairan yang dapat digunakan itu adalah 1% dari potensi yang ada. Nah, selanjutnya itu tergantung dengan arus. Kecepatan arus pada musim penghujan dan kemarau itu perlu diketahui untuk memastikan keramba yang ditempatkan tidak hanya tak rusak. Arus itu juga berfungsi untuk membawa bekalan oksigen dan menghanyutkan bahan-bahan organik atau sisa pakan. Nah, untuk kecepatan air itu 20 sampai 20 meter per detik dinilai cocok untuk budidaya KJA. Nah, kita masuk pada tahapan persiapan. Nah, untuk tahapan persiapan ini ada konstruksi keramba jaring apung. Ya, ini beberapa model keramba. Yang pertama ada rakit apung, yang kedua ada kurungan, yang ketiga ada jangkar, keempat ada pelampung. Nah, untuk konstruksi kerangka dan geladak serta penempatan keramba itu KJA terdiri dari 4 sampai 8 petakan keramba atau 1 unit rumah jaga dan gudang. Rangka keramba itu terbuat dari bahan besi atau kayu. Nah, tiap petakan itu luasnya 7 kali 7 meter. Nah, jika terdapat 4 petakan, maka luas keseluruhan adalah 16 kali 16 meter. Nah, pelampung itu ditempatkan di sisi bawah rangka keramba dan diikat dengan karet atau tali nilon. Nah, untuk KJA dengan luas 16 kali 16 meter itu biasanya memerlukan 21 pelampung dari drum bekas. Nah, geladak itu diberpadas pada rangka atas wujud KJA berfungsi untuk jalur lalu lintas saat pemberian pakan, pengontrolan, atau pemanenan. Geladak itu terbuat dari bambu atau papan. Nah, rangkam atau pondok juga dapat berfungsi sebagai gudang. Nah, untuk struktur rangka dan geladak serta penempatan keramba itu setelah selesai, keramba itu ditarik ke lokasi yang dipilih dengan memberi penempatan berupa jangkar agar tidak hanyut atau berpindah tempat. Nah, jangkar itu dapat dibuat dari batu sungai atau batu gunung dimasukkan karung goni dan diikat dengan tali nilon. Nah, satu keramba itu memerlukan 4 jangkar yang diikat pada setiap sudut terkait dengan berat masing-masing 150 sampai 200 kg. Nah, untuk pembuatan dan pemasangan jaring itu satu unit rakit itu terdiri dari 4 petakan keramba yang masing-masing 7 meter. Lebar mata jaring itu disesuaikan dengan ukuran yaitu 1,5 hingga 2 cm. Nah, keempat sisi jaring itu diikat pada sisi petakan keramba dengan tali nilon agar jaring itu membentuk sempurna. Maka setiap sudut jaring bagian dalam itu perlu ditempatkan berat yaitu 2 sampai 3 kg atau direnggangkan dengan tali nilon ke sisi berlawanan. Yaitu berguna untuk menjaga jaring dan menghindari gangguan predator.
sebaiknya diberi jaring pelindung atau pelapis dan diberi pemberat masing-masing 3 sampai 5 kilo. Untuk teknik pemeliharaan itu ada pemilihan dan penebaran benih. Nah, untuk benih ikan nila itu digunakan untuk pembesaran sudah berukuran 5 sampai 7 cm, yaitu dia harus seragam, sehat dan gesit, serta tidak ada cacat maupun luka. Nah, pada tebal ikan itu tergantung pada ukuran benih dan intensitas udara usaha. Nah, pada tebal yang baik itu dalam keramba dengan kecepatan arus 20 sampai 4 cm per detik, yaitu berkisar 20 hingga 30 ekor per meter kubik. Sehingga keramba ukuran 7x7 dengan dikali 2,5 meter itu berkisar 2.500 hingga 3.500 benih ikan berukuran 5 hingga 7 cm. Nah, penebaran itu sebaiknya dilakukan pagi hari dan perlu dilakukan aklimatisasi selama 30 menit sebelum benih dilepaskan. Nah, untuk pemberian pakan itu ikan yang dipelihara dalam KJK itu tidak lagi bergantung pada pakan alami, sehingga menggunakan pakan buatan. Nah, pakan buatan atau pelet itu digunakan bermutu tinggi dengan kadar protein di atas 30% dan rendah lemak, yaitu 2-5%. Nah, jatah ransum harian itu relatif lebih banyak dibandingkan dengan sistem pemeliharaan kolam atau kolam tanah. Ya, ini berkisar 3-5%. Pakan itu diberikan 5% dari bobot di awal masa pemeliharaan sampai bulan kedua, yaitu 3 kali sehari. Bulan ketiga jatah ransum dikurangi 4% dari berat total ikan, lalu bulan keempat sampai panen sebanyak 3% dari berat total ikan. Nah, untuk panen itu berat ikan nila yang bisa dipanen itu lebih dari 250 gram per ekor selama 4 bulan dipelihara. Nah, pemanen ikan dalam KJA ini dengan cara mengangkat salah satu sisi jaring ke atas secara otomatis, ikan akan terkumpul pada salah satu sisi, kemudian tinggal menyeroknya dengan serokan dan memasukkan ke dalam keranjang atau rangka berisi air jika ikan akan dijual dalam kondisi hidup. Nah, jika tidak, maka tangkap perlu diberi aerasi agar tidak kekurangan oksigen. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.